Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya bisa berkumpul di majelis ini yang penuh barokah, yang penuh nikmat dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan jalannya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang terhormat Bapak Sofi Huda selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, dan teman-teman saya yang berbahagia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ilham Rizky Saputro dengan nomor NIM 0404012214. Saya Muhammad Hasil Jamal Firdaus dengan NIM 040401221106. Saya Rahel Nazla dengan NIM 0404122129. Baik, berkumpulnya kami di sini akan menjelaskan tentang karapan sapi yang ada di Madura. Jadi, karapan sapi itu apa sih, Mas? Karapan sapi, menurut yang saya baca di artikel review jurnal, jadi karapan sapi itu dari kata kirap, yang artinya berkumpul atau berbondong-bondong. Dikisahkan bahwa dahulu ada pangeran Tandur yang mana mempunyai dua sifat. Sifatnya arif dan bijaksana. Sejak saat itu Pangeran Katandur berhasil membuat alat baja yang terbuat dari bambu, yang mana ini meringankan para petani. Pangeran Katandur kemudian membuat pesta seusai panen. Pesta apa? Pesta panen raya kan dibuat alat berupa bambu yang meringankan sehingga banyak panen yang melimpah. Kayak perayaan gitu ya? Ya, benar sekali, perayaan. Lambat laun, biar lebih jelasnya nih, Iya. lambat laun yang dulu menjadi syukuran atau kita sebut dengan panen raya bergeser menjadi membantu para petani atau alat katrol meringankan. Oh, kayak apa? Traktor gitu. Ya, benar. Tapi itu buat apa? Dibuat kayak sapi. Ya, membaja. Baja. Ya, benar sekali, Mas. Jadi begitu, Pak. Nah, sehingga bergeser lagi menjadi ajang perlombaan tahunan. Dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Terus terjadilah pergeseran makna yang sebenarnya sebagai bentuk ungkapan yang tadi sudah dijelaskan tadi, Mas, dari panen raya manja sawah menjadi ajang perlombaan, yang mana ini para orang ini ingin merebut piala presiden. Oh, dilombakan jadi kayak perebutan juara gitu. Iya, juara. Jadi kayak apa? Jadi nggak langsung jadi karapan sapi gitu ya, Mas. Jadi bertahap. Jadi bertahap Dari ada apa? Dari syukuran petani terus menjadi apa? Membantu petani buat bajak sawah. ya, Akhirnya jadi ajang perlombaan. ya, Mas, Yang begitu. yang apa? Diperebutkan oleh beberapa regu atau tim untuk memperebutkan Piala presiden piala presiden. Gitu. yang dulunya dari kecamatan hingga kabupaten.
Jadi kemarin saya juga membaca artikel bahwa orang Madura dan karapan sapi ini satu kesatuan simbolik yang sulit dipisahkan dan pemaknaan simbol. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncullah stereotipe baru bahwa kehidupan orang Madura adalah orang yang diproduksi oleh banyaknya dokumentasi. Nah, berupa kekerasan yang dialami setiap sapi-sapi tersebut. Nah, dalam penelitian pembaruan simbolik pada karapan sapi anti kekerasan adalah teori semiotik yang dimiliki oleh Charles Sanders Peirce sebagai salah satu pencetus teori semiotik mazhab Sokrates, di mana di dalam penelitiannya karapan sapi itu menonjolkan sifat kegagahan, kekerasan, terus keberanian dan harga diri orang Madura. Hal tersebut terlihat dari proses pelaksanaan, atribut dan tarian yang dimasukkan ke dalam karapan sapi tersebut. Nah, simbol yang melekat pada kehidupan sehari-hari orang Madura, baik dalam hal kerabat, berinteraksi, dan ketika menggeluti pekerjaan atau mencari nafkah. Dalam hal ini, interaksi sosial orang Madura itu semakin erat karena karapan sapi tersebut. Kayak mempererat persaudaraan Iya. atau silaturahmi gitu. Iya, Bukan hanya ajang perlombaan iya, aja. bukan ajang perlombaan. Jadi bagi sebagian besar masyarakat Madura, karapan sapi tidak hanya sebatas pesta rakyat, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan masyarakat Madura. Sebab sapi yang digunakan selalu mendapatkan perawatan yang baik oleh pemiliknya. Tetapi dalam perkembangannya muncul kritik atas kekerasan, atas perlakuan terhadap sapi seperti memecut, menyambuk, agar sapi tersebut bisa lari dengan kencang. Karena hal tersebut, masyarakat Madura dikenal sebagai orang yang keras, senang membunuh, mudah tersinggung, dan tidak toleran terhadap orang lain. Sementara itu, orang Madura memandang diri mereka sendiri sebagai 3 dasar citra, yaitu kesopanan, kehormatan, dan Oh, Islam. berarti karapan sapi itu berawal dari panen raya ya? Iya. Terus menuju ke bajak sawah dan akhirnya menjadi ajang lomba tingkat presiden. Ya benar sekali. Berarti di karapan sapi itu ada sisi negatif dan positifnya dong. Iya. Jadi, tapi dalam perkembangannya muncul kritik atas kekerasan atau perlakuan terhadap sapi seperti memecut, mencambuk, agar sapi tersebut bisa berlari dengan kencang. Karena hal tersebut, masyarakat Madura dikenal sebagai orang yang keras, senang membunuh, mudah tersinggung, dan tidak toleran terhadap orang lain. Berarti karena memecut dan kekerasan terhadap sapi itu orang Madura Dikenal sebagai orang yang keras. Selain dari sifat negatifnya, di kekerasan orang Madura, ada sifat baiknya, ada sifat positifnya. Masa sih? Iya. Apa tuh? Jadi sifat positifnya menghargai, sopan santunnya itu kalem sekali orang Madura. Mbak, kalem, Terus bisa apa lagi? bisa menghormati, menghargai sama orang lain, sama manusia, bisa saling menolong lah satu sama lain. Juga solidaritasnya itu tanpa batas. Jadi kalau ada tetangga yang kesusahan atau apa, langsung positif, langsung peka, langsung menolong. Jadi bekerja sama dalam kebaikan. Jadi solidaritasnya itu sangat kuat sekali orang Madura. Berarti tidak sesuai yang saya pikirkan nih. Ya, Berarti masyarakat Madura itu sopan, baik juga. baik sekali. Saya kira masyarakat Madura itu orangnya keras, jahat gitu. Nah, dari sisi buruknya ada sisi baiknya tuh Mas. Oh, iya. Tidak semua manusia itu buruk. Gitu. Gitu ya. Baiklah,
Demikian penjelasan tentang karapan sapi di Madura. Sekian dari kami. Bila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati kalian semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sadar kami masih belajar dan kami tempatnya salah dan dosa, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, oke? Ayo Joes. Halo guys. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, oke?